Pagi anak-anak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar hari ini? Baik. Masih semangat? Masih. Oke, kalau begitu ketua kelasnya pimpin doa ya. Teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Saya absen dulu ya. Yanti, Amel, Ipin, hadir semua ya? Ya, Bu. Atau ada yang tidak hadir boleh angkat tangan. Hadir semua. Oke. Alhamdulillah, terima kasih buat kalian semua atas kesempatannya yang masih semangat untuk tetap hadir menerima pelajaran hari ini. Semoga kita jadi generasi yang lebih baik lagi, generasi emas. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua untuk kesempatannya hari ini, untuk tetap hadir menerima materi untuk ekosistem. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian semua untuk kesempatannya hari ini. Dengan semangat 45-nya menerima materi dari Ibu, dengan berbagai macam alat tempur. Saya minta kalian berdiri semua. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk cinta kita terhadap tanah air kita. Silakan berdiri ya. Semua menyanyi ya. Indonesia tanah air bertumpah darah. Di sanalah aku berdiri dengan Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk.
Nah, kita lanjut dengan ice breaking. Siap? Siap. Dengar aba-aba ya. Ketika saya bilang tepuk 1, berarti 1 kali tepuk. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Kali 5 kali tepuk. Belum. Oke, kita ulang. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Tepuk 5 kali. Dah, belum benar semua? Atau masih ada yang ulang? Ulang lagi ya? Iya. Biar lebih semangat, belum fokus kayaknya. Masih salah, tepuk 2-nya salah, tepuk 3-nya salah. Tepuk 1. Kalau masih salah berarti belum fokus ya. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Belum fokus ini. Tepuk 5. 5 kali tepuk 5. Bagus. Sudah fokus ya, semangat. Ibu mau tanya sama kalian. Apakah kalian bisa menyebutkan makhluk hidup yang ada di sekitar lingkungan sekolah? Makhluk hidup. Sapi, apalagi? Ayam. Ada lagi yang mau tambahkan? Iya, tumbuhan. Minggu lalu kan sudah diajarkan keanekaragaman gen sama keanekaragaman spesies. Tumbuhan apa? Tumbuhan, hewan, apalagi tadi yang disebutkan? Ayam. Sekarang saya mau tanya, ayam itu ada tidak enggak di ekosistem padang pasir? Tidak. Kalau di ekosistem pantai ada tidak? Tidak. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis ekosistem dan yang terkandung di dalamnya melalui pengamatan dan diskusi kelompok. Yang kedua, boleh dicatat? Belum siap tempur kayaknya ini ya. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis permasalahan lingkungan yang berkaitan dengan kerusakan ekosistem. Pasti kalian bertanya, apa itu ekosistem? Nih, ekosistem. Coba Ari baca. Siapa yang bisa bacakan? Saya. Iya, silakan. Ekosistem adalah suatu sistem yang di dalamnya terjadi interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Komponen-komponen ekosistem. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang ada di dalam permukaan bumi, misalnya bakteri, protista, fungi, tumbuhan, dan hewan. Komponen abiotik adalah suhu, kelembaban, air, tanah, cahaya, dan pH. Dah, lanjut ya. Jadi tadi yang disebutkan sama makhluk, sama si siapa? Yanti, apa hewan,
Tumbuhan itu komponen biotik ya. Ya. Terus siapa yang bisa lanjut baca? Ini macam-macam keanekaragaman ekosistem. Ada ekosistem tundra. Rama mungkin bisa baca. Siapa? Silakan berdiri yang mau baca. Baca. Pada ekosistem tundra merupakan bioma paling didominasi oleh tumbuhan yang terletak di wilayah dengan kondisi Abiotik. habitat temperatur rendah. Misalnya di puncak gunung dan hewan yang hidup biasanya berambut atau berbulu tebal. Ini abiotik. Salah ya? Abiotik. Maaf. Lanjut, ada ekosistem padang rumput. Yanti. Ekosistem padang rumput didominasi oleh tumbuhan rumput yang hidup di ketinggian dan beriklim kering. Hewan yang hidup biasanya mamalia besar seperti herbivora dan karnivora yang berukuran besar. Yang ketiga ada ekosistem hutan berdaun jarum atau pinus ya. Ada yang bisa lanjut? Ekosistem hutan berdaun jarum didominasi oleh pohon-pohon berdaun jarum seperti pinus dan cemara. Berada pada wilayah 4 musim dengan iklim Subtropis. Maaf salah ya, kurang-kurang hewan hurufnya. yang ada di wilayah ini seperti beruang. Oke, terima kasih. Kita lanjut pada ekosistem pantai. Nesya mungkin bisa. Dari tadi sudah gelisah nih, kayaknya sudah ingin sekali membaca ini. Oke, ketua kelasnya. Ekosistem Oke. pantai didominasi oleh tumbuhan yang memiliki akar nafas dan kelenjar dalam seperti kelompok tumbuhan Barringtonia dan Pescaprae. Sedangkan hewan yang Mendominasinya burung, pantai pada hutan mangrove dan serangga. Oke, makasih. Jadi kelompok tumbuhan Barringtonia ini seperti tumbuhan mangrove ya. Sama Pescaprae ini tumbuhan yang dibilang apa katang-katang. Dia itu tumbuhan menjalar, bunganya seperti bunga kangkung warna ungu. Biasa yang ada di pesisir pantai, pernah lihat yang menjalar seperti kangkung tapi daunnya bundar, ya, tahu kan? Terus ada ekosistem hutan hujan tropis. Siapa yang lagi yang mau lanjut baca? Suci. Oke, lanjut. Hutan tropis memiliki tumbuhan yang heterogen karena memiliki alam yang tidak terlalu ekstrim serta terdapat cahaya dengan intensitas tinggi sepanjang tahun menyebabkan keanekaragaman di daerah tropis paling tinggi. Tumbuhan pada wilayah ini seperti kelompok tumbuhan epifit, kelompok tumbuhan liana, paku-pakuan, dan juga lumut. Terdapat ribuan spesies di wilayah ini selain itu didominasi juga oleh kerangkatan primata. Oke, kita lanjut pada ekosistem yang terakhir, ekosistem padang pasir. Siapa lagi yang melanjutkan? Baca? Boleh? Oke, Amel. Ekosistem padang pasir didominasi oleh tumbuhan yang bertular, tebal, dan merakat panjang seperti kelompok tumbuhan kapur. Sedangkan hewan didominasi oleh hewan kecil, reptil, dan burung. Oke, terima kasih. Kita lanjut berikutnya. Kita bentuk kelompok ya. Ada LKPD yang saya mau bagikan. Sebelumnya kita bentuk kelompok dulu ya. Kita bentuk 3 kelompok. Kelompok 1, 2, dan 3. Cara bagi kelompoknya ini saya hitung ya. Dari Yanti 1, 2, 3 lanjut berhitung, ulang lagi sampai urutan ketiga. Oke, lanjut. 1,
Masing-masing yang dapat kelompok 1 silakan bergabung di sebelah sini. Kelompok 2 menyesuaikan di tengah sini. Kelompok 1 berapa? Kelompok 2 Kelompok 1 akan pilih gambar ekosistem yang ingin dikerjakan. Untuk kelompok 2 kelompok 3. Dalam LKPD ini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab dan diskusikan. Dari 6 gambar ekosistem, kalian pilih satu saja ekosistem yang mau dideskripsikan. Ada 5 pertanyaan itu. Yang pertama, tuliskan nama ekosistem, tuliskan semua faktor-faktor biotik yang ada dalam ekosistem tersebut. Yang ketiga, tulis faktor abiotik yang ada di dalam ekosistem tersebut. Keempat, bagaimana interaksi yang terjadi antara komponen biotik dan abiotik. Yang kelima, apa yang terjadi jika salah satu komponen tidak ada? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Kalian progres yang menulis kan? Soalnya
80 menit dengan bahasa Inggris digabung dengan yang tadi bangun langsung nanti kita sih 70 menit sampai habis.
Ada yang selesai? Sudah semua ya? Oke. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok berapa dulu yang pertama? Nomor 1. Kelompok 1, silakan perkenalan, sebutkan nama anggotanya, terus presentasikan apa yang sudah kamu tuliskan di iPad ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Pratama Mulyani. Saya dari kelompok 1. Anggota kelompok saya Rama Amelia, Pengurus Luar Negeri, Liana Menteri, dan Heru Fadli. Saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu mengenai ekosistem pantai. Faktor biotik yang ada dalam ekosistem tersebut adalah: 1. Faktor biotik berupa tumbuhan seperti kacang-kacang, kacang pantai, dan mangrove. 2. Faktor biotik yang berupa hewan seperti kepiting, kerang, udang, berbagai jenis ikan yang hidup di perairan pantai, terumbu karang, burung pantai seperti burung kamar yang mencari makan di sekitar pantai. 3. Mikroba atau decomposer garing pengurai. Faktor abiotik yang ada dalam ekosistem tersebut yaitu: 1. Batu atau pasir. 2. Air atau termasuk air laut dan air payau. 3. Cahaya matahari. 4. Suhu dan angin. Interaksi yang terjadi antara faktor biotik dan abiotik yaitu interaksi antara komponen biotik atau hidup dan abiotik atau tak hidup. Pada ekosistem pantai melibatkan pengaruh timbal balik seperti penggunaan cahaya matahari untuk fotosintesis pada tumbuhan bakau atau biotik yang dipengaruhi oleh kesediaan cahaya abiotik dan adaptasi hewan seperti ikan dan kepiting biotik terhadap suhu, salinitas dan kadar oksigen di air laut atau abiotik. Yang terjadi jika salah satu komponen tidak ada adalah jika salah satu komponen pantai tidak ada, akan terjadi gangguan keseimbangan ekosistem yang memicu efek domino atau reaksi berantai pada komponen lain seperti kerusakan rantai makanan dan penurunan keanekaragaman hayati. Contoh kasus pada ekosistem pantai, kerusakan terumbu karang akibat aktivitas manusia akan mengganggu rantai makanan di perairan dan dapat mengubah keasaman air, menyebabkan biota laut enggan mendiami kawasan tersebut. Contoh lain, hilangnya fitoplankton karena kurangnya cahaya matahari, nutrisi atau air, maka zooplankton akan kehilangan sumber makanannya, yang pada akhirnya akan mengurangi populasi ikan. Sekian presentasi dari kami. Mungkin ada yang ingin bertanya? Ya. Silakan dimulai. Perkenalkan namamu, sebut nama kelompokmu. Perkenalkan, nama saya Kada Ismayanti dari kelompok 2. Izin bertanya untuk kelompok 1. Apa yang terjadi jika tanaman pantai seperti mangrove hilang? Terima kasih. Catat ya, apa yang terjadi jika tanaman di pantai seperti mangrove itu hilang? Kelompok lain mungkin ada yang mau bertanya? Silakan Bu. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dari kelompok 3. Ingin bertanya kepada kelompok 1. Menurut kamu,
pantai. Suatu komik yang mencari jawaban dari pertanyaan teman-teman rombongan. Mas, Bu. Ada mic di situ, Bu. Bu. Ada mic di situ. Ada mic di situ. Kita kasih jauh itu. Suara tak masuk di situ. Gimana? Nanti potong saja. Oke, sudah selesai. Tunggu sebentar. Perkenalkan, nama saya Rahma Amelia. Izin untuk menjawab pertanyaan dari saudari Risma. Jika tumbuhan pantai seperti mangrove hilang, maka akan terjadi kerusakan serius pada ekosistem pantai dan kehidupan yang bergantung padanya. Mangrove memiliki peran yang sangat penting sehingga kehilangan mereka akan menimbulkan dampak ekologis, ekonomi, dan sosial. Akibatnya terjadi abrasi pantai. Mangrove berfungsi sebagai penahan gelombang dan arus laut. Tanpa mangrove, garis pantai akan terkikis lebih cepat oleh ombak sehingga abrasi meningkat menyebabkan pantai menyusut atau bahkan hilang. Oke, sekali lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Heru Fadli. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nur Hidayah. Pertanyaannya, menurut kamu apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk menjaga kelestarian ekonomi pantai? Jawaban saya adalah, menurut saya ada banyak hal yang bisa dilakukan masyarakat untuk menjaga kelestarian ekosistem pantai, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tindakan-tindakan ini penting karena ekosistem pantai adalah salah satu ekosistem paling kaya di kalangan hayati. Namun juga paling rentan terhadap kerusakan. Berikut beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, tidak membuang sampah ke laut, pantai, sampah, terutama plastik. Kedua, sangat berbahaya bagi penyu, ikan, dan burung pantai. Masyarakat bisa ikut menjaga kebersihan pantai dan berkunjung memperbaiki sampah dalam kegiatan seperti ini. Apakah jawaban dari kami sudah cukup puas untuk kalian? Puas. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Terima kasih untuk paparan dari kelompok 1. Beri dia tepuk 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Beri dia tepuk 5 kali. 1, 2, 3.
Perkenalkan, nama saya Rizky sebagai moderator dan anggota saya ada Kade Suci Piandari, ada Dewi Permatasari, Kade Ismayanti, dan Kade Hari Saputra. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang mengenai keanekaragaman ekosistem yang akan dibawakan oleh Kade Suci. Kami silakan. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan hasil dari kelompok kami mengenai keanekaragaman ekosistem. Nama ekosistem yaitu ekosistem padang rumput. Faktor biotik yang ada di dalam ekosistem tersebut yaitu ekosistem padang rumput meliputi tumbuhan seperti rumput, semak, dan beberapa pohon seperti aksia atau produsen, hewan herbivora seperti bison, rusa, kelinci, hewan karnivora seperti singa, serigala, dan omnivora serta pengurai jamur dan bakteri atau konsumen yang berperan dalam rantai makanan dan menjaga siklus nutrisi ekosistem. Faktor abiotik yang ada di dalam ekosistem tersebut yaitu iklim seperti suhu, curah hujan, kelembapan, cahaya matahari, angin, tanah, topografi atau bentang alam adalah komponen abiotik ekosistem pada rumput yang sangat mempengaruhi jenis dan sebaran tumbuhan serta hewan yang dapat hidup di padang rumput. Interaksi yang terjadi antara faktor biotik dan abiotik yaitu interaksi faktor biotik atau hidup dan abiotik atau tidak hidup di ekosistem padang rumput sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem melalui aliran energi dan siklus nutrisi. Faktor abiotik seperti cahaya matahari, air, tanah, suhu, dan angin mempengaruhi pertumbuhan dan keberlangsungan hidup organisme biotik seperti rumput, herbivora, karnivora, dan dekomposer. Interaksi ini terjadi saat tumbuhan menggunakan cahaya dan udara tanah untuk tumbuh, herbivora memakan tumbuhan, karnivora memakan herbivora, dan dekomposer memulai sisa organisme, membentuk rantai makanan dan menjaga ketersediaan sumber daya. Yang terjadi jika salah satu komponen tidak ada atau faktor biotik atau abiotik hilang dari ekosistem padang rumput akan terjadi ketidakseimbangan karena hilangnya ketergantungan antar komponen. Hal ini dapat menyebabkan perubahan besar seperti gangguan pada rantai makanan, penurunan atau peningkatan populasi spesies tertentu, kerusakan ekosistem, bahkan kepunahan spesies langka. Contoh kasus hilangnya faktor abiotik atau komponen tak hidup, seperti hilangnya air, sinar, matahari, atau nutrisi tanah akan mengganggu pertumbuhan dan kelangsungan hidup semua makhluk hidup di padang rumput. Sedangkan hilangnya faktor abiotik atau komponen hidup seperti gangguan rantai makanan, hilangnya produsen seperti rumput akan mempengaruhi herbivora atau pemakan rumput yang kemudian berdampak pada karnivora atau pemakan herbivora. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Saya siap menerima pertanyaan atau diskusi lebih lanjut. Siapa ada yang mau bertanya? Saya perkenalkan, nama saya Kelompok Studi Kuanisi. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 2. Menurut kamu, bagaimana cara menjaga keanekaragaman hayati di padang rumput agar tidak punah? Berikutnya kelompok lain yang mau bertanya di Saya perkenalkan, nama saya Tuan, saya dari kelompok 3 ingin bertanya ke kelompok 3. Jika satu jenis hewan besar punah dari padang rumput, apa yang kemungkinan akan terjadi pada keseimbangan ekosistem? kita beri waktu 2 menit untuk kelompok 2 dan jawaban dari pertanyaan.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 mengenai cara menjaga keanekaragaman hayati di padang rumput agar tidak punah. Menjaga keanekaragaman hayati di padang rumput agar tidak punah sangat penting karena padang rumput merupakan habitat bagi banyak spesies tumbuhan dan hewan yang saling bergantung. Berikut beberapa cara yang bisa dilakukan untuk melindunginya. Pertama, mencegah kerusakan habitat, yaitu dengan cara hindari konversi padang rumput menjadi lahan pertanian atau permukiman secara berlebihan. Tetapkan kawasan konservasi atau taman nasional untuk melindungi habitat alami. Kedua, mengelola peternakan dengan bijak, yaitu praktik penggembalaan harus dikendalikan agar tidak terjadi overgrazing atau penggembalaan berlebihan yang merusak tanaman asli. Beri waktu tanah untuk memulihkan diri atau lokasi padang penggembalaan. Ketiga, mengendalikan kebakaran liar, yaitu kebakaran alami kadang dibutuhkan di padang rumput, tapi kebakaran buatan atau yang tidak terkendali bisa menghancurkan habitat. Keempat, melestarikan spesies asli atau melindungi tumbuhan dan hewan endemik padang rumput dari kepunahan. Yang kelima, menerapkan reboisasi atau restorasi ekosistem, menanam kembali tumbuhan khas padang rumput jika daerahnya rusak. Libatkan masyarakat dalam upaya pelestarian, misalnya melalui ekowisata atau program penghijauan. Bagaimana? Apakah kelompok 1 puas dengan jawaban dari kelompok kami? Puas. Kita lanjut di kelompok Pertanyaan kelompok. Saya akan menjawab pertanyaan. Tidak boleh, Bu. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jika suatu jenis hewan besar punah dari padang rumput, maka akan terjadi gangguan pada keseimbangan ekosistem karena setiap spesies memiliki peran penting dalam rantai makanan dan siklus ekologi. Salah satu kemungkinan yang bisa terjadi terganggunya rantai makanan hewan besar seperti zebra, rusa atau kerbau adalah herbivora utama. Jika mereka punah, predator seperti singa atau serigala kehilangan sumber makanan akan punah juga atau memangsa hewan lain secara berlebihan. Tumbuhan tertentu bisa tumbuh berlebihan karena tidak dimakan sehingga mengganggu tumbuhan lain yang lebih kecil. Baik, apakah kelompok 3 puas dengan jawaban kelompok kami? Puas. Terima kasih. Terima kasih. Itulah tadi hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Saya mengakhiri ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. beri mereka tepuk 5 kali. Mulai. Ulangi ya. Beri tepuk 5 kali. 1, 2, 3. Oke, tetap semangat ya. Terima kasih. Lanjut kelompok 3. Silakan kelompok 3 perkenalkan diri. Diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Kade Suci Ambarwati, Wiswa, dan Tias Rama. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai keanekaragaman ekosistem. Satu, nama ekosistemnya itu padang pasir. Faktor biotik yang ada di dalam ekosistem tersebut terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tumbuhan yang hidup di padang pasir seperti kaktus, semak-semak, dan rumput-rumputan yang tahan kekeringan. Yang kedua, hewan yang hidup di padang pasir seperti unta, kadal, ular, dan serangga yang adaptif dengan lingkungan kering. 3, mikroorganisme yang hidup di dalam tanah padang pasir seperti bakteri dan fungsi yang berperan dalam dekomposisi bahan organik. Yang ketiga, faktor abiotik yang ada di dalam ekosistem tersebut yaitu pada ekosistem pada padang pasir meliputi curah hujan sangat rendah, suhu ekstrim atau panas di siang hari dan dingin malam hari, sinar matahari yang intens, tahan berpasir atau berbatu, serta anginnya yang kencang. Bagian keempat, interaksi yang terjadi antara faktor biotik dan abiotik, yaitu dalam ekosistem padang pasir, faktor biotik atau tumbuhan dan hewan berinteraksi dengan faktor abiotik seperti suhu air dan tanah melalui adaptasi untuk bertahan hidup dalam komponen ekosistem. Misalnya kaktus atau biotik menyimpan air dalam batangnya untuk menghadapi kelangkaan air atau abiotik, sementara seperti tikus kanguru atau biotik mendapatkan air dari makanan yang mereka konsumsi untuk bertahan dari kekeringan. Interaksi ini menciptakan keseimbangan di mana tumbuhan menyediakan sumber daya dan hewan manfaatnya, sementara komponen abiotik menjadi bentuk ketersediaan sumber daya tersebut. Yang kelima, yang terjadi jika salah satu kelompok tidak ada, yaitu jika salah satu kelompok biotik dan abiotik hilang di ekosistem padang pasir, maka keseimbangan ekosistem tersebut akan terganggu secara signifikan karena ekosistem padang pasir sudah sangat ekstrim dan sensitif terhadap perubahan. Jika salah satu komponen biotik hilang, contohnya kaktus, yang pertama tidak ada sumber makanan dan air bagi herbivora seperti tikus gurun. Yang kedua, populasi herbivora menurun. Predator seperti ular dan burung hantu kehilangan mangsa. Yang ketiga, siklus rantai makanan rusak. Potensi kepunahan spesies lain meningkat. Dua, jika salah satu komponen abiotik hilang, contohnya air sangat berkurang atau hilang total. Kaktus dan tanaman gurun tidak dapat bertahan, mengakibatkan hilangnya sumber makanan dan air bagi hewan. Hewan gurun yang bergantung pada cadangan air dari makanan akan mati sehingga ekosistem bisa mati total. Demikian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya itu. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Dewi Rumantasari dari kelompok 2 yang memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Bagaimana cara tumbuhan bertahan hidup di lingkungan padang pasir yang kering? Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Saya perkenalkan, nama saya Daniela Putri dari kelompok 1. Ingin bertanya ke kelompok 3. Dengan diri terutama ekosistem padang pasir. Sebutkan ciri-ciri utama ekosistem padang pasir.
Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan dari kelompok 3. Ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Tumbuhan dapat bertahan hidup di lingkungan padang pasir yang kering dengan berbagai strategi adaptasi. Berikut adalah beberapa cara utama. Akar yang panjang dan luas. Tumbuhan padang pasir seperti kaktus atau akasia memiliki sistem akar yang sangat panjang untuk mencapai air tanah yang dalam, menyebar luas di permukaan tanah untuk menyerap air hujan dengan cepat sebelum menguap. Beberapa cara tumbuhan mengurangi kehilangan air yaitu daun kecil atau berubah bentuk menjadi duri, seperti pada kaktus. Lapisan lilin tebal pada permukaan daun dan batang untuk mengurangi penguapan. Stomata atau lumut daun yang sedikit dan hanya terbuka di malam hari untuk menghindari penguapan pada siang hari yang panas. Tumbuhan seperti kaktus menyimpan air di batang yang tebal dan berdaging. Jaringan ini memungkinkan mereka bertahan tanpa hujan dalam waktu lama. Beberapa tumbuhan gurun memiliki siklus hidup yang sangat pendek. Tumbuhan berbunga dan menghasilkan biji hanya dalam beberapa hari setelah hujan turun. Permukaan daun kadang memiliki rambut halus untuk melindungi dari panas dan mengurangi penguapan. Apakah jawaban pas? Lanjut di pertanyaan berikutnya. Sebutkan nama ya. Perkenalkan, nama saya Memang Suci Aparwati. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ciri-ciri utama ekosistem pada pasir terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama, suhu ekstrim sangat panas di siang hari bisa mencapai lebih dari 40 Celcius dan sangat dingin di malam hari bisa turun di bawah 0 derajat Celcius. Yang kedua, curah hujan sangat rendah. Beberapa wilayah bisa tidak turun hujan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Tahan kekeringan. Tumbuhan yang hidup memiliki adaptasi khusus seperti daun kecil atau berduri. Batang menyimpan air, contohnya kaktus, akar panjang atau luas. Yang keempat, hewan beradaptasi dengan kekeringan. Hewan seperti unta, tikus gurun, reptil, dan serangga malam memiliki kemampuan menyimpan air aktivitas di malam hari, bersembunyi di bawah tanah saat siang. Apa jawabannya puas? Puas. Puas sekali. Oke, itulah tadi presentasi hasil diskusi dari kelompok 3. Beri mereka tepuk 5 kali. 1, 2, 3. Belum, Bu. Kita coba satu kali lagi ya. Tepuk 5 kali. Masih belum kompak di bawah. Makanya fokus ya. Tepuk 5 kali. Oke, terima kasih.
kembalikan fungsinya ya, jadi seperti juga dari kelompok. Tolong kembalikan aja saya. Kalau Pin, Ini adik. Tidak kembali ke jawab itu lah. Ini juga. Oh, ini juga ini. Ini siapa? aku. Tabrak Bowo. Tapi putar balik. Ini dari KPD mungkin bisa dikembalikan. Kelompok 1 ada Kadek, Darmawiyati, sama Amelia, dan Kadek Fadli. Kelompok 1 ini LKPD-nya yang dikerjakan ini ekosistem pantai ya. Ekosistem pantai ini dengan komponen abiotiknya ada batu, pasir, Air laut. air laut. Sedangkan komponen biotiknya apa? Ikan, kepiting, burung. Dan Apa lagi? Ada mangrove. Apa lagi? Tumbuhan kacang-kacang. Ada tadi pertanyaan. Apa yang terjadi jika salah satu komponen abiotiknya tidak ada? Contohnya cahaya. Ada komponen biotik yang membutuhkan cahaya di dalam ekosistem pantai seperti fitoplankton. Fitoplankton ini dia membutuhkan cahaya karena dia membuat makanan sendiri. Jika fitoplankton tidak ada atau cahaya tidak ada, fitoplankton tidak bisa bertahan hidup, maka konsumen pemakan fitoplankton ini dia plankton jenis hewan, jenis tumbuhan ya, jadi dia berfotosintesis menciptakan makanannya sendiri. Konsumennya zooplankton. Jadi fitoplankton dimakan sama zooplankton. Zooplankton ini tidak bisa membuat makanannya sendiri. Zooplankton ini dimakan sama ikan-ikan kecil. Ikan kecil dimakan sama ikan besar. Ikan besar siapa yang makan? kita Konsumen terbesar manusia. Bagaimana kalau si fitoplankton ini tidak ada? Berarti zooplankton akan punah, tak punya makanan dia. Jadi hewan kecil saling memakan, atau mungkin bahkan hewan kecil tidak punya makanan, tidak punya makanan. Hewan besar memakan yang kecil, mengakibatkan kehilangan keanekaragaman ekosistem. Nah, terus yang di kelompok 2 tadi ada kelompoknya Kadek Suci Yandari, Kadek Kusmayanti, Rizky, Devi Permatasari, Kadek Arif Saputra. Pada ekosistem yang rumput. Bagaimana jika hewan herbivora sudah punah, komponen biotik hewan herbivora? Berarti makanan yang dulu herbivora, si pemakan daging ini, mereka saling mangsa, pemakan daging, pemakan daging, mengakibatkan populasi hewan herbivora punah,
tumbuhan semakin banyak, tapi kehilangan keanekaragaman hayati. Terus kerusakan ekosistem pada padang rumput yang dirasakan sama kelompok 2. Penggunaan lahan pertanian. Kan kalau penggunaan lahan pertanian itu biasanya orang membakar ya. Jadi hewan-hewan yang tinggal di situ kabur semua. Rusak ekosistem. Kalau yang rusak manusia sebagai konsumen terbesar. Bagaimana cara mengantisipasinya? Reboisasi, penghijauan, mengurangi pembakaran lahan. Terus kalau pada peternak biasanya mereka kan mencari bahan pakan di hutan ya. Ada juga sebagian yang menanam sendiri. Terus kalau pada ekosistem padang pasir ada kelompok 3, Komang Raha Indonesia, Komang Suci, Tambawati, Nur Budaya, Rizwan, dan Ini yang sama. Komponen biotiknya terlalu banyak yang kita lagi kadal, padang burung, bagaimana kalau misalkan tumbuhannya punah, hilang? Hewan-hewan herbivora, jadi bisa lagi bisa makanan dia. Komponen abiotiknya ada air, ya yang ditanyakan. Ya, oke, kita lanjut. Sudah capek semua ya. Jadi kesimpulan dari hasil diskusi kita ini yaitu keanekaragaman ekosistem. Bumi memiliki berbagai macam habitat dan komunitas kehidupan yang unik. Silakan masuk. Seperti keanekaragaman ekosistem pada rumput, lagi sistem tundra, sistem padang pasir, dan yang kita paparkan tadi ya. Oke, saya kira begitu saja untuk hari ini. Kita lanjut refleksi diri ya. Ungkapkan semua perasaan-perasaan kamu tentang pembelajaran hari ini. Kita siapkan kertas putih. Boleh ambil kertas kaki dulu ya. Kalau yang mau baca silakan baca. Refleksi diri ya.
menit sudah kalau begitu. Sudah? Kumpulkan. Jangan lupa tulis mamanya ya. Boleh dikumpul, boleh sekarang. Yang sudah boleh kumpul. Oke, kita lanjut karena ibu sudah memberi kesempatan untuk bertanya. Kalau semuanya sudah pada tahu semua ya. Sekarang saya kasih pertanyaan buat kalian. Evaluasi. Kerja dan dikumpulkan. Saya kasih waktu 5 menit. Iya, dikerja sekarang. Lima menit. Ya. Ih, sama kemana soalnya? Mana nih? Soal nomor 1, jangan lupa tulis nama ya. Mengapa keanekaragaman ekosistem penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya? Yang kedua, sabar Bu. Penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kedua, sebutkan 3 contoh ekosistem di Indonesia dan jelaskan ciri-cirinya. Tadi sudah didiskusikan kan? Berarti sudah pasti tahu jawabannya. Yang ketiga, bagaimana manusia dapat
ekosistem. Berikan contoh positif dan negatifnya. Masih soal yang ketiga. Lanjut, nomor 4. Bandingkan antara ekosistem hutan hujan tropis dan ekosistem padang pasir dari segi keanekaragaman hayati. Dari segi keanekaragaman hayatinya. Yang kelima, sebutkan komponen-komponen dalam ekosistem. Ingatkan komponen-komponennya. Oke, sudah habis waktunya 5 menit. Yang sudah boleh dipukul. Dan nomor 2 dijawab. Lihat jawaban video. Sudah semua? Ada yang belum pukul? Semua belum. Oke, saya kira hari ini cukup untuk materi keanekaragaman ekosistem. Minggu depan kita lanjut ke keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Oke, sekian. Ketua kelasnya boleh memimpin doa. Sebelum berdoa, berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu. Om Santi 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 Om. Silakan. Iya,